Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus menambah nikmatnya kepada kita dan kita mampu menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk terus sujud, tunduk dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang diabadikan dalam doa oleh Rasulullah SAW setiap Rasul melakukan tawaf antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sejahterakan hidup kami di dunia ini, bahagiakan hidup kami di akhirat kelak, selamatkan kami dari siksa api neraka. Doa ini mencerminkan tentang prinsip hidup yang sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu adalah prinsip keseimbangan. Orang yang terbaik dalam Islam bukan orang yang terus-terusan di masjid, yang terus-terusan di musola. Pada waktunya kita di masjid, kita harus khusyuk ibadah di masjid. Pada waktunya kita di musola, kita harus khusyuk beribadah di musola. Pada saatnya di majelis taklim, kita harus serius ngaji di majelis taklim. Tapi pada saatnya kita mencari nafkah, kita juga harus bersungguh-sungguh mencari nafkah. Pernah dengar sekali waktu pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kira-kira matahari sudah agak tinggi, Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid. Lalu masih ditemukan seseorang di masjid itu yang masih berdoa Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Lalu Umar bin Khattab menegur kepada orang tersebut. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai fulan, sekarang bukan waktunya Allahumma, bukan waktunya berdoa, tapi waktunya untuk bekerja, mencari nafkah. Subhanallah, Islam mengajarkan keseimbangan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita juga dengan keseimbangan. Allah ciptakan kita terdiri dari fisik yang materi. Kemudian juga dari ruh. Kemudian juga ada akal yang membuat kita lebih mulia dari makhluk-makhluk lain karena kita ada akal. Tapi kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ruhnya tidak berfungsi, imannya tidak berfungsi, akalnya tidak berfungsi, maka kita lebih hina dari binatang yang Allah ciptakan. Oleh karena itu, dalam hidup ini, seluruh aktivitas kita harus memenuhi 3 unsur tadi. Pertama, kita harus memenuhi kebutuhan fisik jasad kita. Karena itu mencari nafkah ibadah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mencari nafkah untuk kepentingan materi, untuk mencari nafkah untuk kepentingan fisik kita, makan kita, kebutuhan sehari-hari adalah bagian dari ibadah. Yang kedua adalah akal, maka kita diperintah untuk belajar. Bahkan ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, diperintah untuk membaca agar terus kecerdasan intelektual kita terasah dan terasah. Bahkan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun dan seterusnya yang merangsang bagaimana kita umat Islam ini harus terus mengasah kecerdasan intelektualnya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan ruhiyah, kebutuhan imaniyah. Maka kita harus ibadah. Saatnya ibadah, kita harus ibadah. Ada orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW
saya tidak akan puasa terus. Ada lagi yang datang, saya tidak akan tidur, saya akan sholat malam terus. Apa kata Rasulullah? Jangan, tidak. Saya adalah orang yang terbaik di antara kalian. Tapi pada saatnya tidur, saya tidur. Pada saatnya sholat tahajud, saya sholat tahajud. Pada saatnya makan, saya makan. Pada saatnya puasa, saya juga puasa. Jadi keseimbangan adalah penting dalam hidup ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk terus bisa menjaga keseimbangan dalam hidup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.